Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini dalam suasana hujan. Alhamdulillah, Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi, hendaknya amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita, tafsir Al-Qur'anil Azim karangan Imam Ibnu Katsir. Kita sudah sampai di mana terakhir Pak Yan? Fatihah. Berarti pagi ini kita bulan yang lalu selesai pembahasan tentang suratul Fatihah. Maka pagi ini kita masuk ke dalam penjelasan tentang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah sebagaimana yang kita tahu artinya sebenarnya adalah Al-Baqarah itu sapi betina. Surat Al-Baqarah itu semuanya turun di Madinah kecuali satu ayat saja, yaitu ayat 281. Ayat 281 itu termasuk salah satu ayat yang terakhir turunnya waktu itu di Mina sewaktu Haji Wada. Selain daripada ayat 281, seluruh surat Al-Baqarah itu turun di Madinah awal-awal. Jadi surat Al-Baqarah itu disebut dengan surat Madaniyah. Kemudian sebelum kita bahas tentang surat Al-Baqarah secara keseluruhan, maka kita bahas dulu yang pertama tentang keutamaan dari surat Al-Baqarah ini. Qala Imam Ahmad, haddatsana Arif, haddatsana Mu'tamir an abihi an rajulin an abihi an Ma'kil bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-Baqaratu sanamul Qur'an wa zurwatuhu. Nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Baqarah itu merupakan puncaknya Al-Qur'an. Sanamul Quran. Jadi
surat Al-Baqarah itu merupakan puncaknya Al-Quran. Nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan. Turun bersama setiap ayat dalam surat Al-Baqarah itu 80 malaikat. Jadi setiap ayat yang turun dalam surat Al-Baqarah itu diantarkan oleh 80 malaikat. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy. Sedangkan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maksudnya ayat kursi ya, surat Al-Baqarah ayat 255, itu khusus ayat kursi turun dari bawah arasy. Fausila bi suratil Baqarah, turun dari bawah aras kemudian disambungkan yang surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah itu sangat istimewa. Nah, surat Al-Baqarah ini juga sering dibacakan untuk orang yang sudah meninggal. Sama seperti suratul Yasin. Wal Yasin qabul Quran la yaqra'uha rajulan yuridullaha wal darul akhirah illa ghufira lahu. Barang surat Yasin itu merupakan jantungnya Al-Quran. Siapa yang membacanya mengharapkan ridha Allah dan negeri akhirat, maka diampuni dosanya. Iqra'uha ala mautakum, maka bacalah surat Yasin itu terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi iqra'uha ala mautakum, jadi baca surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal, dan juga surat Al-Baqarah. Nah, jadi salah satu keutamaan utama tentang surat Al-Baqarah itu dia merupakan puncaknya Al-Quran. Jadi kalau bahasa kitanya, Al-Quran itu ada jantungnya, ada puncaknya. Puncaknya itu kalau seperti onta itu punduknya, itu puncaknya. Nah, puncak dari Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah, dan dia merupakan salah satu yang sering diperintahkan oleh Rasulullah untuk dibacakan terhadap orang yang sudah meninggal, sama seperti suratul Yasin. Khusus ayat kursi itu jauh lebih istimewa lagi. Jadi kalau puncak dari Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah, puncak dari surat Al-Baqarah itu adalah ayat kursi. Nah, itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, likulli shay'in sanamun wa inna sanamul Quran suratul Baqarah. Bagi segala sesuatu itu ada puncaknya, dan puncak dari Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Wa fiha ayatun hiya sayyidah ayatul Quran ayatul kursi. Karena di dalam surat Al-Baqarah itu terkandung penghulu ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Jadi keistimewaan salah satu dari surat Al-Baqarah itu karena di dalamnya ada ayat kursi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la taj'alul buyuta quburan, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur. Fa inna baital ladzi taqra'u fiha suratul Baqarah la yadkhuluha syaitan. Dalam hadis yang lain, la yadkhuluhu syaitan. Ya. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maka rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah, syaitan tak bisa masuk.
Makanya surat Al-Baqarah itu dijadikan penangkal dari setan. Terutama, nanti ada terutamanya. Apa itu? 5 ayat pertama, ya. Makanya dijadikan sebagai ayat ruqyah biasanya. 5 ayat pertama, kemudian ayatul kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati. Itu merupakan penangkal setan. Jadi kalau rumah kita sering dibacakan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tak bisa dimasuki oleh setan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yakhruju min bait idza sami'a suratul Baqarah tuqra'u fiha." Syaitan akan keluar dari sebuah rumah kalau dia mendengar dalam rumah tersebut dibacakan suratul Baqarah. Nah, jadi salah satu keutamaan dari surat Al-Baqarah itu yaitu dalam hadis yang lain, ya, fa inna syaitan yafirru minal bait tuqra'u fiha suratul Baqarah, ya. Setan akan lari terbirit-birit ketika di dalam suatu rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Wa inna asgharul buyut al-jawfis sahri min kitabillah. Rumah yang paling kecil di sisi Allah adalah rumah yang di dalamnya tak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya dalam sebuah hadis itu, ya, la taj'alu baitakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Karena penduduk langit kalau melihat ke bumi, jika rumah itu dibacakan Al-Quran, maka rumah itu bersinar, terlihat dari langit. Tapi kalau rumah itu tak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan redup, tak ada cahayanya. Makanya paling afdal itu baca Al-Quran di rumah. Salat sunnah itu afdalnya di rumah. Jadi usahakan baca Al-Quran. Dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan juga dari Imam Ibnu Mas'ud, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada satu malam, niscaya syaitan tidak akan dapat memasuki rumah itu pada malam tersebut. Apa aja 10 ayat itu? 4 ayat dari permulaan surat Al-Baqarah, kemudian 1 ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, ya. Kemudian 3 ayat pada terakhir surat Al-Baqarah, ya. 4 ayat pertama ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir. 10 ayat ini dibacakan setiap malam, maka insya Allah rumah kita dijaga dari setan. Tidak hanya rumahnya yang dijaga, penghuninya pun dijaga dari syaitan. Tidak sekali-kali dibacakan terhadap orang gila 10 ayat ini, insya Allah orang gilanya kembali sadar. Tak dibacakan kepada orang yang terkena gangguan setan, insya Allah orangnya kembali sadar. Makanya 10 ayat ini mesti dihafal. Usahakan dihafal.
Inna likulli shay'in sanamun wa inna sanamul Qur'an al-Baqarah wa inna man qara'aha fi baitihi laila la yadkhuluhu syaitan salasa layal wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhuluhu syaitan salasa ayyam. Bagi setiap sesuatu itu ada punduknya, ada puncaknya, dan puncak dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan siapa yang membacanya pada malam hari di rumahnya, syaitan tidak akan bisa memasuki rumah itu selama 3 malam berturut-turut. Barang siapa yang membacanya siang hari, maka syaitan tidak akan bisa memasuki rumah itu selama 3 hari berturut-turut. Makanya surat Al-Baqarah ini merupakan salah satu surat yang mesti diusahakan untuk dihafal. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadisnya kalau saya bacakan cukup panjang, singkatnya saja. Qala an Ata maula Abi Ahmad an Abi Hurairah, dari Ata maula Abi Ahmad dari Abu Hurairah, qala, kata Imam Abu Hurairah, ba'sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'san, suatu ketika Rasulullah itu mengirim delegasi, wa hum zau adada, ya jumlahnya cukup banyak tapi tak terlalu banyak. Fastaqra'ahum fastaqra'a kullu wahidin minhum, kata Rasulullah kepada mereka, ya, bacalah Al-Quran, apa yang kalian hafal coba baca. Maka semuanya membaca. Ada yang setiap yang hadir dalam delegasi itu baca Al-Quran. Sampai Rasulullah itu kepada seorang yang paling muda usianya, ya, ditanya sama Rasulullah, kamu hafal apa? Maka pemuda ini berkata, ma'i kaza wa kaza wa suratul Baqarah. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini, dan surat Al-Baqarah. Kemudian ditanya sama Rasulullah, ama'aka suratul Baqarah? Betul kau hafal surat Al-Baqarah? Kata pemuda itu, nah, iya ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah berkata, izhab fa anta amiruhum. Pergilah kalian, delegasi ini pemimpinnya adalah ini. Jadi siapa yang hafal surat Al-Baqarah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpinnya walaupun usianya muda. Begitu luar biasanya orang kalau hafal surat Al-Baqarah. Sangat istimewa. Walaupun usianya pendek, ya, tapi karena dia hafal surat Al-Baqarah, maka Rasulullah tunjuk dia sebagai pemimpin delegasi waktu itu. Dalam hadis yang lain, an Muhammad bin Ibrahim an Asyad bin Hudayr qala, bainama huwa yaqra'u min al-lail suratul Baqarah. Suatu ketika Asyad bin Hudayr ini membaca surat Al-Baqarah pada suatu malam. Wa farasu bartutah indahu. Kendaraannya, kudanya itu lagi diikat di samping rumahnya. Izjalatil faras, ya, fasakata. Ketika itu kudanya diam saja, tenang. Ketika dia baca surat Al-Baqarah, ya, maka kudanya jalan, agak gelisah. Kemudian dia berhenti. Nah, tenang lagi kudanya. Dia lanjutkan lagi baca surat Al-Baqarah. Gelisah lagi kudanya. Maka kemudian
Di samping kudanya, tak jauh dari kudanya ada anaknya. Dia pindahkanlah anaknya ini supaya nanti nggak ditendang oleh kudanya. Karena setiap baca surah Al-Baqarah ini kuda agak gelisah. Maka kemudian akhirnya karena dia takut anaknya ditendang, berhenti dia baca surah Al-Baqarah. Besok harinya dia pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia ceritakan. Ya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah waktu itu engkau menengadahkan kepalamu ke langit? Maka dijawab oleh Asyad bin Qudair itu, iya ya Rasulullah, aku melihat ada sesuatu di langit. Ya, ada sesuatu di langit. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau membaca surat Al-Baqarah, maka turun malaikat, ya, sehingga kudamu menjadi takut dan gelisah. Kenapa kamu berhenti? Kata Rasulullah. Ya, aku takut kalau seandainya aku lanjutkan, anakku nanti ditendang oleh kuda. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Asyad, kalau seandainya terus engkau baca surat Al-Baqarah, maka malaikat itu akan terus turun ke bawah sampai kelihatan oleh manusia yang lain. Tapi karena engkau berhenti, dia kembali ke langit. Jadi kalau ada orang baca suratul Baqarah, maka malaikat yang ada di langit turun ke bumi menyaksikan. Begitu istimewanya surat Al-Baqarah. Maka sering-sering baca surat Al-Baqarah. Dalam hadis yang lain, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila lahu alam tara Sabit bin Qais bin Sammas, ya, dari An-Jarir ibnu Hazim An-Jarir bin Yazid an asyakhal ahlul Madinah haddasu. Kata Imam Jarir bin Yazid, ya, populer bahwa dulu orang-orang tua di Madinah itu punya sebuah kisah. Apa kisahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya, ya, apakah engkau melihat Sabit bin Qais bin Sammas? Ya, tidakkah engkau melihat rumah Sabit bin Qais bin Sammas? Lam tazal daru habariha tuzhiru masabih. Ya, rumahnya setiap malam selalu bercahaya, padahal tak ada lampu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'allahu qara'a suratul Baqarah. Itu karena dia baca surat Al-Baqarah. Jadi rumah Sabit bin Qais bin Sammas, salah satu sahabat Rasulullah, itu setiap malam bercahaya. Ditanya kenapa? Karena beliau setiap malam baca surat Al-Baqarah. Jadi luar biasa. Nah, jadi kalau bisa kita usahakan baca surat Al-Baqarah. Nah, minimal 10 ayat itu harus hafal. 4 ayat pertama surat ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Insya Allah itu menjaga kita. Nah, dalam hadis yang lain, ya, hadisnya cukup panjang, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, haddatsani Abdullah bin Buraidah, ya, an abihi qala kuntu jalisan inda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, beliau berkata, suatu ketika aku duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasami'tu, maka aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ta'allamu suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uhal batalah. Kata Rasulullah, pelajarilah surat Al-Baqarah. Maka usahakan mempelajari surat Al-Baqarah. Nah, ini yang kita kerjakan. Kenapa? Karena mempelajari surat Al-Baqarah itu insya Allah surat Al-Baqarah membawa keberkahan. Meninggalkan mempelajari surat Al-Baqarah akan membuat orangnya menyesal. Dan sihir tak bisa masuk kepada orang yang hafal surat Al-Baqarah. Qala summa sakata sa'ah. Kemudian Rasulullah diam selama 1 jam. Lalu Rasulullah ngomong lagi, ta'allamu suratul Baqarah wa Ali Imran. Pelajari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma zahrawan. Karena keduanya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu merupakan 2 cahaya. Merupakan 2 cahaya. Yuzlani sahibahuma yaumal qiyamah, yang nanti akan menaungi orang yang menghafalnya pada hari kiamat. Jadi kalau kita hafal surat Al-Baqarah sama surat Ali Imran, menjadi pelindung kita nanti di hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatani aw ghayatani, seolah-olah seperti 2 awan yang melindungi kita, tak kepanasan. Au furqan minat tayr sawaf, atau seperti kelompok burung yang nanti melindungi kita dari panasnya matahari di padang mahsyar. Jadi kalau kita hafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, dia akan menjadi awan nanti yang melindungi kita di padang mahsyar, atau seperti sekelompok burung yang melindungi kita dari panasnya pada saat itu. Wa inna Qur'an yalqa sahibahu yaumal qiyamah hinna yanshaqqu anhu qabruhu, karajulis sahib. Maka Quran atau 2 surat ini nanti akan datang kepada orang yang menghafalnya pada hari kiamat, ketika dia baru dibangkit dari kuburnya, datang dia. Karojulin sahib, seperti seorang laki-laki yang ganteng. Fayaqulu lahu, dia berkata kepada orang yang menghafalnya, hal ta'rifuni, apakah kamu kenal saya? Fayaqulu ma'arifuka, dan kita berkata, saya enggak kenal kamu. Fayaqulu ana sahibul Qur'an allazi azma'tuka fi hawajir wa ashartuka lailah. Saya adalah Al-Quran yang membuat kamu sibuk, siang hari kamu baca, malam hari waktumu tersita, ini saya. Wa inna kullu tajin min wara'ita tijarah, saya adalah perniagaanmu yang dulu kamu perjuangkan. Wa innaka yawma min wara'i kulli tijarah fayu'tal mulka biyamini wa khulda bishimali, maka akan diberikan kerajaan dari kanannya, kemudian diberikan kekekalan di tangan kirinya. Wa yudau ala ra'si tajul waqar, kemudian ditaruh di atas kepalanya mahkota. Tidak hanya dia, diberikan juga kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia dikatakan kepadanya, bima kusina hadza, kok kami bisa dapat ini, kata bapaknya. Dijawab oleh malaikat itu, karena anakmu menghafal Quran. Summa yuqalu iqra was'ad fi darajal jannah wa ghurafah,
bacalah seperti kamu baca di dunia. Maka anaknya membaca Al-Quran itu, maka setiap dia baca Al-Quran, naik tangga orang tuanya itu sampai dia menempati posisi yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya orang yang menghafal Al-Quran. Ya, usahakan dalam satu keluarga ada yang hafal Al-Quran. Targetkan minimal dalam satu keluarga kita ada yang hafal Al-Quran. Kalau enggak kita yang hafal, anak kita usahakan ada. Kalau tak anak kita, cucu kita diusahakan. Insya Allah itu menjadi modal kita, ya, menjadi modal kita nanti di hari akhirat. Ya. Karena orang yang menghafal Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Sebenarnya banyak sekali hadis-hadis tentang ini, tentang menghafal Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, Ali Imran. Jadi usahakan. Hadis yang paling terkenal itu yang tak semuanya banyak dalam versi hadis itu, ka'annahuma ghamamatani wa zullatani sawdawani bainahuma. Nanti di hari kiamat, ketika hari pembalasan di padang mahsyar, itu kita dilindungi oleh dua surat ini. Kalau kita hafal, kalau kita pelajari, kalau kita amalkan, maka mempelajari surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ini sangat penting. Diceritakan juga oleh Abu Ubaid, ya, apa kata beliau? Menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Saleh dari Muawiyah ibnu Saleh dari Salim bin Amir, bahwa beliau pernah mendengar Abu Umamah mengatakan. Apa kata Abu Umamah? Sesungguhnya ada seseorang pernah bermimpi dalam tidurnya. Ya. Dia melihat sekelompok manusia sedang berjalan di lereng gunung yang tandus. Ya, kalau di Arab kan gunungnya tandus, nggak seperti di kita. Ini kelompok ini pengen ke puncak gunung, tapi udah capek, sangat capek. Di atas puncak gunung itu ada dua pohon besar. Dua pohon itu bertanya kepada yang mendaki gunung yang sudah capek itu, siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Baqarah? Ada satu yang mengatakan, saya hafal surat Al-Baqarah. Maka pohon yang ada di gunung itu menurunkan rantingnya sampai akhirnya yang hafal surat Al-Baqarah itu ditarik oleh ranting itu sampai ke puncak gunung. Hadis ini ingin menjelaskan bahwa orang yang hafal surat Al-Baqarah itu, ya, dan kalau bisa hafal surat Ali Imran juga, maka insya Allah dia bisa bergantung kepada surat itu dalam kehidupan. Ketika orang lagi susah-susahnya, maka Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan membantunya, membawanya naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka usahakan hafal surat Al-Baqarah. Mungkin gak kira-kira? Mungkin ya? Mungkin.
paling tidak 10 ayat tadi. 4 ayat pertama ini mah kita hafal, kan kita biasa yasinan kan selalu baca ya. Ini kita masih bicara tentang keutamaan surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah itu termasuk disebut juga dengan Sab'ul Masani, 7 surat yang panjang ya. Jadi ada Allah berfirman dalam surat Al-Hijr, bunyinya kalau nggak salah, walaqad atainaka sab'an minal masani, kami berikan kepadamu sab'al masani, 7 dari yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, surat Yunus. Ini disebut dengan Sab'ul Masani, 7 yang panjang. Nah, keutamaannya, man akhadha sab'ul awal minal Qur'an fahuwal khabar. Barang siapa yang menghafal 7 Sab'ul Masani ini, mempelajarinya, fahuwal khabar, maka dia akan menjadi orang alim. Jadi kalau seandainya kita hafal 7 Sab'ul Masani ini, Al-Baqarah ya, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, surat Yunus ya, 7 Sab'ul Masani ini kita hafal, kemudian kita pelajari, fahuwal khabar, maka insyaallah menjadi orang alim. Maka nanti kita usahakan paling tidak kita belajar ya, sampai selesai surat Yunus. Kalau bisa sih sampai semuanya. Kita udah katakan tadi surat Al-Baqarah ini turun di Madinah ya, turun di Madinah ya, kecuali ayat 281 turun di Mina ketika haji wada. Jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah itu 287 ya. Kalimatnya berjumlah 6.221 kalimat. Hurufnya berjumlah 25.500 huruf. Kemudian kenapa disebut dengan surat Al-Baqarah? Disebut surat ini dengan surat Al-Baqarah karena di dalamnya menceritakan tentang Al-Baqarah, sapi betina ya, menceritakan tentang sapi betina ya. Nanti cerita tentang sapi betina ini ada dalam surat Al-Baqarah, pembahasan tentang seseorang yang membunuh pamannya untuk mendapatkan anak gadisnya pada masa Nabi Musa. Dia bunuh pamannya untuk mendapatkan kekayaannya dan anak gadisnya, lalu kemudian dia taruh di perempatan jalan. Kemudian dia tuduh orang yang membunuh pamannya, sampai akhirnya dibawa kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menyuruh mencari seekor sapi betina yang warnanya safra fauqaha, itu panjang penjelasannya nanti. Nah, kemudian sapi betina itu dipotong, kemudian diambil, ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan lidahnya, dipukulkan kepada si paman itu, lalu paman itu hidup kembali. Nah, cerita ini ada dalam surah Al-Baqarah.
makanya disebut dengan surat Al-Baqarah karena bercerita tentang sapi betina. Begitu juga surat Ali Imran itu bercerita tentang keluarga Imran, maka disebut dengan surat Ali Imran. Jadi dia disebut dengan surat Al-Baqarah karena bercerita tentang sapi betina. Dulu kecuali surat ayat 281 ya. Ayat 281 itu sepakat para sahabat ya, itu turun di Mina. Makanya dulu ketika para sahabat itu pergi haji, itu mereka berkata, haza maqam allazi unzila alaihi suratul Baqarah. Ini tempat di mana dulu diturunkan surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan nanti kalau kita pergi haji suatu saat kita cari di mana posisi surat Al-Baqarah itu diturunkan di Mina. Itu biasanya salah satu tempat yang menjadi, ya tak semuanya sih, tapi menjadi favorit bagi sebagian orang yang paham. Mereka cari posisi di mana surat Al-Baqarah ayat 281 itu turun. Nah, orang yang hafal surat Al-Baqarah ini punya keistimewaan, tadi sudah kita sampaikan. Nah, dulu ketika perang ini juga untuk membangkitkan semangat. Ketika dalam perang Hunain kaum muslimin mundur kalah, maka kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, panggil orang-orang yang hafal surat Al-Baqarah. Apa kata Sayyidina Abbas? Wahai para pemilik surat Al-Baqarah, maju. Maka akhirnya orang-orang yang hafal surah Al-Baqarah itu maju. Akhirnya perang Hunain jadi menang. Luar biasa. Dan ini juga pernah ya digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu. Ya. Jadi ketika memerangi Musailamah itu, ya, pasukan Bani Hanifah, mereka kan dari pasukan Bani Hanifah. Pasukan Bani Hanifah itu banyak. Jadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab itu banyak. Lalu kemudian kaum muslimin yang memeranginya tak banyak, tak seimbang sebenarnya. Lebih banyak pasukan Musailamah. Tapi kemudian ya dipanggil ya oleh waktu itu pimpinan dari pasukan, siapa yang wahai pemilik surat Al-Baqarah, maju. Maka kemudian menang melawan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab, si nabi palsu. Jadi orang yang hafal surah Al-Baqarah itu biasanya keteguhannya, semangatnya itu luar biasa. Kenapa begitu? Karena surah Al-Baqarah itu panjang, Pak. Jadi kalau seandainya kita hafal, berarti memang teguh kita dalam menghafalnya. Mudah-mudahan pelan-pelan kita coba dikit-dikit. Nah, itu cerita tentang ya surat Al-Baqarah. Sudah jam 6. Kita sampai jam berapa Pak ini? Atau kita masuk satu ayat saja? Oke. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa arti dari Alif Lam Mim? Qad ikhtalafa al-mufassirun fi hurufil muqatta'ah allati fi awal surah, faminhum man qala hiya mimma ista'sara Allah bi ilmi. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang huruf-huruf yang mengawali bacaan surat dalam Al-Quran. Ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada ha mim, ada ain sin qaf. Itu para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkannya. Tetapi
tak ada satupun yang mengetahui maknanya secara pasti kecuali Allah. Maka kebanyakan dari para ulama tafsir tersebut, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, mereka rata-rata mengartikan, tak mau menafsirkan, mereka hanya mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu maksudnya. Jadi kalau para sahabat-sahabat senior itu tak mau mengartikan alif lam mim itu. Allah yang lebih tahu maknanya. Jadi tak mau. Tapi sebagian yang lain, ya, ada yang berusaha untuk menafsirkannya. Sebagian. Tapi apakah yang menafsirkan itu benar? Boleh saja ditafsirkan, tetapi tentu penafsiran yang sampai kepada Rasulullah. Tak boleh menafsirkan sesuka hati. Kan kita sudah pernah bahas, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan kepalanya sendiri, maka dia berdosa. Enggak boleh. Maka kita boleh menafsirkan, ya, sesuai dengan penafsiran para sahabat. Ada sahabat yang menafsirkan, ada. Penafsiran pertama mengatakan bahwa alif lam mim itu merupakan nama dari surat. Jadi namanya tak hanya surat Al-Baqarah, tapi surat Alif Lam Mim. Jadi katanya kalau ada Alif Lam Mim, Ha Mim, Alif Lam Mim, Shad yang menjadi pembuka surat itu merupakan namanya, nama surat itu. Jadi selain dari Al-Baqarah, namanya juga surat Alif Lam Mim. Itu penafsiran pertama. Jadi merupakan nama surat. Lalu kemudian ada juga yang jadi dalam orang Arab itu, dalam setiap huruf itu ada bilangan-bilangan tertentunya. Nah, semakin banyak hurufnya, semakin banyak bilangannya. Nah, kalau alif lam mim, ketiga huruf itu, ya, ini ilmu tentang huruf ini memang agak berat. Alif itu bilangannya umpamanya 3, ya, lam itu bilangannya 20. Itu ada kajiannya. Nah, nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas. Tapi memang agak agak berat kalau bicara tentang hakikat huruf. Lalu ada juga yang mengartikan, jadi poinnya surat Alif Lam Mim itu dalam hurufnya ada 230-an keberkahan. Alif itu ada 30, lam itu ada 180 gitu, mim itu ada 20-an. Jadi ada 230 keberkahan. Panjang ceritanya. Lalu ada yang mengatakan alif itu sebagai kebesaran Allah. Lam itu, ya, lam itu latif, ya, dia merupakan sifat Allah, ya. Kemudian kalau mim majdullah, ya. Jadi alif itu merupakan, ya, asma Allah yang pertama. Kemudian kalau lamnya latif, maha lembut,
Kalau mimnya Majid atau Majidullah Maha Agung, itu ada yang mengartikan begitu. Jadi alif itu karena dia merupakan huruf pertama dari asma Allah. Allah kan huruf pertamanya alif. Jadi alif itu maksudnya adalah Allah, lam itu maksudnya adalah latif, maha lembut, mim itu majid atau majidullah, maha agung. Jadi Allah yang maha lembut, yang maha agung. Itu arti alif lam mim. Sebagian ada yang berpendapat begitu. Tapi apapun itu, yang paling aman, alif lam mim itu artinya adalah Allah yang lebih tahu maknanya. Itu yang paling aman. Walaupun seandainya kita umpamanya mau ada yang pakai pendekatan tasawuf, ada yang pakai pendekatan macam-macam dalam mengartikan, boleh-boleh saja, tetapi ya tidak ada yang boleh mengartikan bahwa itu makna yang sebenarnya, enggak boleh. Karena dia termasuk sesuatu yang Allah saja yang tahu maknanya. Ada yang mengatakan bahwa dia hanya seperti fawatih biasa saja. Dia merupakan hanya fawatih biasa saja. Nah, fawatih surat dalam Al-Quran itu enggak banyak. Ada qaf, shad, ha, mim, ta, sin, alif, lam, ra. Jadi enggak banyak hurufnya. Setengah dari huruf hijaiyah. Jadi dia hanya seperti petakan huruf biasa saja. Ada yang mengartikan hanya begitu. Jadi kalau di fawatih surat itu huruf hijaiyah itu kan 30 kurang 2. Ada 28 plus 2 la sama ha, ya kan. Nah, fawatih surat itu ada 14. Alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ya, ain, ta, sin, ha, qaf, nun. 14. Jadi dia hanya mewakili dari huruf-huruf yang lain. Hanya sekedar tulisan fawatih biasa. Jadi tak perlu terlalu mempermasalahkan artinya. Yang jelas, amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya ini Allah yang menurunkan. Tapi ada yang menarik dari fawatih surat ini. Ada yang paling yang paling ilmiah. Apa itu? Setiap ada fawatih yang bahasa Arabnya alif lam mim shad, kemudian alif lam ra, itu dia turun ketika penjelasan tentang Al-Quran. Jadi ingin menunjukkan bahwa kalian tak mampu membuat walaupun hanya tulisan biasa, tak bisa menandingi Al-Quran. Coba kita lihat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, kitab itu tak ada keraguan di dalamnya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitab, yang menurunkan kepadamu kitab, yang menurunkan kepadamu Al-Quran.
Alif lam mim shad kitabun unzila ilaika, ya, Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu. Alif lam ra kitabun anzalnahu, ya. Alif lam ra kitabun anzalna, Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, ya, kami turunkan kitab yang tidak ada keraguan dari Tuhan semesta alam. Jadi setelah fawatih itu semuanya bercerita tentang Al-Qur'an. Jadi ingin menunjukkan kepada orang Arab, ya, kalian tak bisa nandingi Al-Qur'an ini, kami tulis alif lam mim saja, kalian tak bisa menandinginya. Ya. Keagungan Al-Qur'an. Nah, makanya kan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an ini kan Allah tuh menantang orang-orang musyrik Mekah, Bani Israel, datangkan satu ayat saja semisal Al-Qur'an. Tak bisa mereka. Allah turunkan fawatih saja, mereka tak bisa menandinginya. Apalagi yang ada makna dan lain sebagainya, yang jelas penjelasannya. Yang ini aja mereka tak bisa menandingi. Sama Hamim Ain Sin Qaf kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika, semuanya bicara tentang Al-Qur'an. Nah, jadi menurut pendapat yang paling utama, ya, ini untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an kepada orang-orang yang ingin menantang Al-Qur'an, tapi nggak bisa-bisa. Itu apa namanya, yang paling masuk akal. Tapi balik lagi, ya, dalam Al-Qur'an itu sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, fawatih surat ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, ayat-ayat yang maknanya itu tak pasti, jadi mempunyai banyak makna. Maka yang paling aman ikut kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Makna dari alif lam mim Allah yang lebih tahu maknanya. Kalau mau pakai penjelasan-penjelasan yang lain tak ada masalah, tapi tak ada yang lebih baik kecuali, ya, wallahu a'lam. Itu yang paling bagus. Allah yang lebih tahu maknanya. Nah, itu alif lam mim. Ya. Ada yang mengartikan alif Allah, lam itu latif, mim itu majid. Ya, silakan. Allah yang maha lembut, maha agung. Baik, itu ayat pertama. Nah, bulan depan insyaallah kita sambung ayat kedua. Nah, jadi pagi ini kita bicara tentang keutamaan suratul Baqarah. Kenapa dinamakan dengan suratul Baqarah? Kemudian keutamaan orang yang menghafal suratul Baqarah, ya, insyaallah nanti dinaungi, ya, di hari kiamat. Surat Al-Baqarah itu nanti akan seperti awan menaungi kita, atau seperti sekelompok burung yang menaungi kita. Maka hafal, kita pelajari insyaallah. Dan dia akan datang seperti laki-laki ganteng yang nanti akan menemani kita ketika dibangkit dari alam kubur. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Katakanlah kita rumahnya gede, rumahnya besar, rumah kita besar. Kan tadi Ustaz bilang kita bacakan di rumah Al-Baqarah itu untuk usir setan. Nah, kemudian rumahnya ini besar banget nih, sebesar istana lah.
Di mana kita baca? Apakah cukup di ruang tamu atau di ruang tengah, atau kita mesti pindah-pindah setiap ruangan kita bacain? Dalam hadisnya itu ya, satu rumah yang dibacakan suratul Baqarah, tak peduli posisinya di mana. Mau di kamar kita baca, maka rumah itu dilindungi oleh Allah. Mau di ruang tamu kita baca, rumah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan tak bisa masuk. Nah, jadi posisinya di mana saja kita baca. Nah, maka usahakan kalau bisa setiap malam baca suratul Baqarah. Paling tidak sekali 3 hari. Karena tadi dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca suratul Baqarah di siang hari, maka 3 hari berturut-turut rumah itu setan tak bisa masuk. Nah, ini minimal sekali 3 hari. Tapi poinnya banyak baca Al-Quran di rumah. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan yang tak ada cahayanya sama sekali. Jangan kebanyakan kita, ya, kebanyakan kita itu sholat sunnah, baca Al-Quran itu di masjid. Itu salah sebenarnya. Salah banget sih enggak. Ya. Tapi afdolnya sholat sunnah, baca Al-Quran itu di rumah. Di masjid itu sholat fardu saja, sama ngaji, sama ceramah. Kalau amalan-amalan sunnah itu afdolnya dilakukan di rumah, tak perlu terlihat oleh orang lain. Makanya dulu Rasulullah itu kalau sholat sunnahnya di rumah. Sahabat-sahabat yang lain yang rumahnya dekat dengan masjid itu sholatnya di rumah. Lebih kepada untuk menjaga hati. Kadang-kadang betul Pak, kalau kita sholat maghrib di masjid, itu sholat sunnah maghrib itu enak dikerjakan karena kelihatan oleh orang. Tapi kalau kita di rumah, nggak mau kita melakukan sholat sunnah setelah maghrib. Pertanyaannya, kita sholat sunnah setelah maghrib itu karena Allah atau karena orang? Iya. Kalau kita lagi sendiri, itu jarang kita sholat sunnah. Kalau pas lagi rame-rame, iya. Nah, itu kan kadang-kadang ada yang salah dengan hati kita. Makanya afdolnya sholat sunnah, baca Al-Quran, ibadah-ibadah sunnah itu di rumah. Tapi orang yang rumahnya dekat masjid, ya apalagi di kita subuhnya kadang cuma 5 menit. Ya. Nah, mungkin nanti subuh ini kita perlu perpanjang kayaknya. Ya, ya Pak Yani, ya nanti kita aturlah. Kalau bisa jangan 5 menit, biar tak terlalu terburu-buru. 7 menit boleh, atau 10 menit juga nggak apa-apa gitu. Karena kalau sholat subuh itu kalau bisa diusahakan ditunggu sebenarnya. Makanya dalam mazhab Hanafi itu sholat subuhnya itu sunnah diakhirkan. Jadi kalau bapak-bapak umpamanya nanti pergi ke Turki, itu salat subuhnya itu bisa 5:30. Ya, salat subuhnya 5:30. Ya. Bukan berarti mereka melalaikan salat subuh, enggak. Tapi mereka mempersilahkan dulu. Mereka udah 4:30 udah di masjid. 4:30 itu udah di masjid, sholat sunnah sebelum subuh, ya kan. Kemudian ada yang baca Al-Quran dulu, nungguin dulu jamaah. Kira-kira setengah atau 20 menit sebelum suruh, baru mereka jamaah subuh. Itu kalau mazhab Hanafi. Di Turki rata-rata begitu. Nanti jangan kaget pas kita bangun, udah hampir mau terang baru
baru qomat masjidnya baru qomat. Oke, ada ya. Kalau baca yang Al-Baqarah tadi ya, misalkan kita kan banyak banget tuh 285 ayat, kemudian kita sholat sunnah sambil dibagi-bagi nih ayat pertama, rakaat pertama baca berapa ayat, kemudian selesai kita belum tamat juga tuh, kita lanjutin lagi sambil baca Al-Baqarah sambil biasa. Itu dibolehkan kan? Boleh saja. Kita mau baca di dalam sholat, di luar sholat, poinnya sama. Tapi memang bacaan dalam sholat itu sebetulnya lebih bagus, ya. Makanya punya cita-cita. Nah, ini pesan saya lah sama kita bersama, ya. Bercita-citalah dalam hidup bahwa sekali seumur hidup saya akan khatamkan Al-Quran dalam sholat malam. Coba dicita-citakan, ya. Tapi nggak hafal, nggak apa-apa, kan ada Al-Quran yang besar, ya. Semalam ini 1 juz, ya. Kita bagi nanti tuh, diusahakan, ya. Jadi kita seumur hidup pernah sekali khatam Al-Quran dalam sholat malam sendiri tadi, enak tuh. Sholat yang paling afdol itu adalah sholat malam, yang paling afdol itu adalah yang paling panjang ayatnya. Bukan yang paling panjang sujudnya. Paling panjang sujud iya juga, tapi yang lebih afdol tuh yang paling panjang ayatnya. Mana yang lebih afdol, kita sholat 12 rakaat ayatnya pendek-pendek, atau kita sholat 4 rakaat ayatnya panjang? Jawabannya, biar 4 rakaat tapi panjang bacaannya. Makanya Nabi itu kadang sholat malam Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, baru ruku 1 rakaat. Nah, tapi kalau kita nggak bisa seperti itu, tapi punya cita-cita, ya kan, cita-cita nanti paling tidak dalam sholat malam, ya, kita pernah menghatamkan Al-Quran, walaupun tak, ya, 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, di umpamanya semalam 1 juz gitu, diusahakan. Kalau kita baca di dalam sholat boleh, di luar sholat juga boleh, tapi poinnya sama. Baca suratul Baqarah, insya Allah rumah kita dan orang-orang yang di dalamnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak semua. Saya mengingatkan ini merupakan awal tahun baru Hijriah, tanggal 1 hari ini, 1 Muharram 1446 Hijriah. Poinnya saya ingin mengajak kita semua, Hijriah itu momentum untuk hijrah, berubah. Maka mari kita jadikan momentum tahun baru Hijriah untuk kita berubah ke arah lebih baik, dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Mudah-mudahan dari tahun ke tahun-tahun berikutnya Allah ampuni segala dosa kita, dan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Allah terima segala amal ibadah kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi, lebih taat lagi, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak sholatnya, lebih lah persiapan akhiratnya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon dimaafkan segala kesalahan, yang benar dari Allah, yang salah kesalahan saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.